طيب نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله وشكر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Langkah yang pertama, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini, detik ini, di menit ini, jam ini, hari ini kita masih diberikan nikmatnya, nikmat yang banyak yang tidak terkira banyaknya, yaitu nikmat iman, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas setiap harinya. Kemudian salawat bertangkaikan salam tak bosan-bosan juga kita hadiahkan ke roh junjungan alam, yakni nabiyina wa habibina wa Muhammad ibni Abdillah wa ummuhu Aminah dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mari kita sama-sama berdoa agar nantinya di hari akhir kita mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati adalah dosen pembimbing Aplikom ataupun aplikasi komputer. Perkenalkan, nama kami Abdurrahman Muiskori, nomor BP 2019-2334. Di sini kami akan membahas tentang digitalisasi lini kehidupan ataupun digitalisasi teknologi di masa sekarang ataupun zaman now. Baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, digitalisasi di masa kini ataupun teknologi. Sudah sepantasnya kita mengetahui bahwa digitalisasi ataupun teknologi itu suatu kata ataupun kalimat yang paling sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu teknologi ataupun digitalisasi. Yang mana digitalisasi ini ataupun teknologi ini paling banyak diciptakan ataupun dibuat oleh orang-orang luar ataupun orang-orang dalam ataupun di negeri kita yang kita cintai ini. Membahas tentang digitalisasi ataupun teknologi banyak sekali macam-macamnya, yang diantaranya itu yaitu teknologi alat transportasi, teknologi komunikasi ataupun aplikasi dan lain-lain. Masih banyak lagi teknologi lainnya lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi ini sangat-sangat berarti bagi kita, sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena zaman semakin lama semakin modern, zaman semakin lama semakin maju. Jadi apabila kita tidak memakai alat teknologi di zaman sekarang, itu akan mempersulit kita, itu akan memperlambat cara kerja kita. Misalnya, apabila kita masih menggunakan alat-alat terdahulu ataupun alat-alat yang digunakan zaman dahulu ataupun di masa peperangan digunakan pada kehidupan ini, maka itu akan sulit kita dapatkan. Itu akan susah untuk mencapai target tersebut. Misalnya alat transportasi. Sekarang banyak alat transportasi yang didirikan ataupun yang diciptakan, yang dibuat oleh kalangan negara, terutama negara-negara luar, yaitu negara Jepang, negara Vietnam, dan negara-negara lainnya. Kemudian teknologi komunikasi seperti handphone, laptop, komputer, wifi dan lain-lain. Itu sangat berguna bagi kita sekarang ini. Kenapa? Karena tanpa itu
cara kerja kita akan sulit, cara kerja kita akan lambat. Kenapa demikian diciptakan itu? Kenapa demikian dibuat itu? Itu salah satu tujuan untuk mempermudah pekerjaan kita. Kemudian kita beralih ke aplikasi. Aplikasi pada saat ini banyak sekali digunakan, banyak sekali yang diciptakan oleh orang-orang di luar sana ataupun di negeri kita ini. Aplikasi, baik itu aplikasi Shopee, aplikasi Lazada, aplikasi Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Itu sangat berfungsi bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan dengan aplikasi itu kita bisa mempermudah cara kerja kita, kita bisa bekerja dengan cara online dan lain-lain. Bayangkan di zaman ini banyak aplikasi yang bisa menghasilkan uang dengan cara menonton iklan, bisa menghasilkan uang. Di antaranya adalah aplikasi Shopee dan YouTube. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apabila berbicara tentang manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari, itu banyak sekali. Kita sangat menyesal jikalau kita tidak menggunakan teknologi pada sekarang. Kenapa? Apabila dulu kalau mengirim pesan ke sebuah negara, ke sebuah wilayah, ke sebuah daerah ataupun ke perkampungan, itu sangat lama, itu sangat memakan waktu yang sangat lama dengan mengirim ke kantor pos, menulis suratnya lagi dan lain-lain. Akan tetapi sekarang kita mempunyai handphone, kita mempunyai Gmail, kita mempunyai aplikasi lainnya, baik itu WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dengan cara itu kita akan sangat mempermudah pekerjaan kita. Contoh lain bisa kita ambil apabila kita ingin menjumpai seseorang ataupun menjumpai atau menjenguk keluarga kita. Itu sangat sulit. Zaman dulu menjenguk keluarga kita itu sangat sulit. Akan tetapi sekarang menjenguk keluarga kita itu sangat mudah sekali, yaitu dengan menaik pesawat ataupun menaik kereta api dan lain sebagainya. Adapun manfaat teknologi di zaman sekarang ini sangat banyak. Yang pertama adalah memudahkan kita dan mempercepat kita dalam komunikasi. Yang tadi yang saya ceritakan. Kemudian adalah mempermudah akses informasi. Dahulu jika kita ingin mendapat informasi tentang perkuliahan, informasi tentang kabar dari anak ataupun informasi dan lain-lain, itu sangat sulit. Tapi sekarang banyak aplikasi yang bisa mempermudah. Kemudian adalah transaksi secara daring ataupun online. Sekarang kita banyak lihat bahwa jual beli ataupun transaksi itu sudah banyak digunakan melalui aplikasi ataupun online dengan cara memilih barang dan mengklik dan memesan. Kita tunggu seminggu ataupun 2 minggu paling lambat, itu akan datang secara cepat. Itulah kegunaan dari aplikasi ataupun teknologi di zaman sekarang ini. Kemudian adalah mempermudah mahasiswa ataupun mempermudah murid-murid lain ataupun mempermudah anak-anak sekolah di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena dengan adanya aplikasi-aplikasi ataupun perpustakaan online ataupun belajar di rumah, belajar online, banyak sekali aplikasi yang bisa mempermudah mahasiswa, yang bisa mempermudah murid-murid untuk melakukan itu semua. Kenapa? Karena apabila kita pergi ke perpustakaan pada saat pandemi ini, itu tidak mungkin. Karena adanya aplikasi ini, itu sangat mempermudah kita dalam mempelajari hal-hal tersebut. Kemudian mempermudah kita dalam proses mengajar dan belajar. Kenapa demikian? Karena alat-alat teknologi sekarang banyak digunakan untuk mempermudah dirinya atau untuk mempermudah mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Itu baik menggunakan gambar, menggunakan artikel, menggunakan video-video.
Kenapa demikian? Karena untuk membuat ataupun mempermudah muridnya menangkap pelajaran dari gurunya. Kemudian adalah membuat alat-alat transportasi ataupun alat-alat yang canggih di negeri kita ini. Kenapa Rasulullah SAW dahulu bersabda, yang bunyi sabdanya adalah utlubul ilma walau bisin, kata Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menyuruh kita menuntut ilmu itu sampai ke negeri Cina. Kenapa demikian? Karena pada hari itu, pada saat itu, kota Cina itu adalah, negara Cina itu adalah negara yang sangat-sangat maju, yang sangat-sangat maju. Jadi kita disuruh Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu ke sana, karena di sana pada saat itu sudah memulai ataupun sudah mempelajari alat-alat teknologi ataupun digitalisasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pembahasan kali ini. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Untuk teman-teman sekalian, marilah kita berjuang untuk negara kita. Marilah kita mengubah ataupun mengubah diri kita sendiri dan bangsa kita ini. Karena jikalau kita tidak mengubahnya, itu tidak ada lagi yang lain mengubahnya selain diri kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam kitabnya, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang ataupun keadaan penduduk itu, keadaan kampung itu, kecuali dia sendiri yang mengubahnya. Jadi untuk kawan-kawan ataupun saudara-saudara kami, marilah kita mengubah diri kita, mengubah bangsa kita, menemukan alat-alat teknologi lainnya supaya negara-negara lain terkesan ataupun segan melihat negara kita. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.